Apa sih sebenarnya pengelolaan kinerja dan mengapa ASN itu harus melakukan pengelolaan kinerja? Apa dasar hukumnya dan apa hubungannya dengan beban kerja guru? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana ASN, dalam ini adalah guru, harus melakukan pengelolaan kinerja. Saya akan menjelaskan dasar-dasar hukumnya sehingga kita paham, sehingga pemahaman kita menjadi pemahaman mendalam atau deep learning, tidak hanya pemahaman di permukaan ya. Selama ini kan kalau instruktur itu memberikan paparan itu tekstual ya, paparan yang didapat dari pusat itu disampaikan A sampai Z dari slide pertama sampai slide terakhir, sehingga pemahaman kita itu kadang-kadang tidak mendalam atau pemahaman dangkal. Nah, sekarang saya jelaskan ya apa dan mengapa ASN, dalamnya adalah guru, itu harus melakukan pengelolaan kinerja. Ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah beban kerja sama pengelolaan kinerja. ASN itu punya beban kerja ya, yaitu 40 jam dalam satu minggu, 37,5 jam bekerja, 2,5 jam itu istirahat ya. Nah, untuk guru juga sama, yang ASN itu beban kerjanya adalah 40 jam, kemudian 37,5 jam bekerja, 2,5 jam istirahat. Nah, beban kerja guru ini di samping terkait dengan waktu, itu juga terkait dengan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Dua, yaitu yang kita kenal dengan 5M, jadi terkait dengan mengajarnya. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi ya, ada dua ya, mengajar atau 5M dan pengembangan kompetensi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh guru. Ada yang bilang guru tidak perlu belajar, tidak perlu mengemban kompetensi ya, padahal di regulasi itu jelas dikatakan bahwa guru itu harus mengembangkan kompetensi. Nah, dua beban kerja tadi itu, yaitu 5M dan pengembangan kompetensi, itu perlu dipantau oleh atasan ya. Yang dipantau oleh atasan, nah itulah yang disebut dengan pengelolaan kinerja. Dievaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari awal tahun sampai akhir tahun ya, itu yang disebut dengan pengelolaan kinerja. Jadi beban kerja guru ya itu dievaluasi, evaluasinya disebut dengan pengelolaan kinerja. Oke, sekarang saya tampilkan dasar hukumnya ya. Nah, dasar hukum pengelolaan kinerja bagi ASN itu adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ya. Saya lihatkan pasal demi pasal, tapi yang penting-penting saja, tidak semua ya, tidak cukup ya kalau kita paparkan semua. Di pasal 2 ya, pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui A. peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, B. penguatan peran pimpinan, yang C. penguatan kolaborasi. Jadi tujuan pengelolaan kinerja itu ada tiga, agar kualitas dan kapasitas itu meningkat, kemudian pemimpin itu dikuatkan perannya, dan yang terakhir terjadi kolaborasi. Nah, kemudian di pasal 3, pengelolaan kinerja pegawai ditujukan bagi PNS dan P3K. Jadi kalau guru yang tidak ASN itu tidak wajib. Nah, di pasal berikutnya,
setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Jadi wajib ya. Jadi kalau guru yang ASN yaitu tidak mau melaksanakan pengelolaan kinerja itu ya berarti ya harus mundur karena itu wajib kan? Wajib. Kan ada yang bilang enggak penting pengelolaan kinerja. Ternyata di sini diwajibkan. Sekarang beban kerja guru ya. Beban kerja guru tadi yang saya sebut adalah 5M dan pengembangan kompetensi itu regulasinya ada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018. Nanti direvisi. Ini masih berlaku ya, tapi nanti direvisi oleh Permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2024 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, di pasal 2 ya, ini tentang beban kerja. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal. Nah, di ayat 2 beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari atas 37,5 jam efektif dan 2,5 jam istirahat. Jadi 40 itu 2,5 jamnya istirahat ya. Nah, pasal 3 dijelaskan bahwa 37,5 jam tadi yang di pasal 2 ayat 2 itu dirinci atau mencakup 5 hal, yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan. Ini yang kita kenal dengan 5M, merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan. Maka nanti ini yang muncul di menu pengelolaan kinerja yang terbaru ya. Nah, yang tadi tugas atau beban kerja guru salah satunya adalah 5M tadi kan. Itu 5M ini masuk sekarang di menu pengelolaan kinerja versi 2025. Kalau yang kemarin kan tidak muncul 5M. Walaupun sebenarnya ada juga 5M tapi tidak tegas kayak sekarang. Ini pelaksanaan tugas 5M, yang satu merencanakan, yang kedua membimbing. Ini urutannya tidak pas dengan permen ya, kalau harusnya yang kedua ini melaksanakan. Kemudian yang ketiga 4, 5, yang 5 adalah tugas tambahan. Ini kebetulan memilih tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi jelas ya, ada keterkaitan antara beban kerja guru dengan pengelolaan kinerja guru. Nah, untuk tugas tambahan ya, tugas tambahan itu berkali-kali berubah ya. Sekarang yang terakhir itu adalah keputusan Menteri nomor 495/M/2024 tentang rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru, beban kerja kepala sekolah, dan beban kerja pengawas sekolah. Jadi di sini diatur, nanti silakan dibaca sendiri tentang wali kelas itu berapa dapat JP ekstrakurikuler itu berapa, JP wakil kepala sekolah berapa JP, itu dijelaskan di sini gitu ya. Maka nanti ketika guru-guru memilih tugas tambahan itu di sini acuannya dipakai gitu ya. Nah, di pasal 11 ya, ini di samping guru itu mempunyai tugas pokok 5M, ada lagi tugasnya. Saya bacakan di pasal 11 ayat 1. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau pengembangan kompetensi untuk pengembangan kapasitas guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Jadi jelas ya bahwa sekarang beban kerja, bukan sekarang, sejak dulu bahwa beban kerja guru itu ada 2, 5M sama PKB atau pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itu ya nanti ini juga dimasukkan di menu pengelolaan kinerja PMM ya. Itu berdasarkan model kompetensi guru yang diatur dalam peraturan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 ya.
Jadi nanti itu ada nanti menu pengembangan kompetensi. Itu dasarnya ini ya, Perdirjen 26226. Nah, sekarang di pasal 6 ya. Jadi model kompetensi guru itu berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang terakhir adalah profesional. Nah, 4 kompetensi ini dirinci ya, dirinci menjadi subkompetensi atau indikator. Masing-masing kompetensi itu ada 3, sehingga total nanti ada 12 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Nanti yang masuk di pengelolaan kinerja PMM ya. Oke, yang pedagogik itu ada 3 ya. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik dan seterusnya ya. Kemudian yang kepribadian juga dirinci menjadi 3. Kemudian sosial dirinci menjadi 3. Kemudian yang profesional dirinci menjadi 3. Jadi masing-masing 3 itu maka ada 12 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Nanti ini masuk ke dalam menu pengelolaan kinerja tahap pengembangan kompetensi. Nah, ini contohnya pengembangan kompetensi ya. Ini ada di menu pengelolaan kinerja. Guru melakukan kegiatan pengembangan yang dipilih oleh guru ya. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Ini kira-kira kompetensi di bidang apa? Ya, ini di bidang kompetensi sosial ya. Coba kita lihat kompetensi sosial. Nah, ini ya. Yang nomor 3, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Jadi jelas ya bahwa model kompetensi guru Perdirjen 2626 ini masuk ke dalam pengelolaan kinerja. Kalau dulu pengembangan kompetensi itu kan berdasarkan 18 item yang ada poin-poinnya itu kan. Nah, sekarang tidak ada poin-poinnya. Beralih mengacu pada Perdirjen 2626 yang tidak berbasis poin. Nah, demikian ya hubungan antara beban kerja dan pengelolaan kinerja. Beban kerja itu ada 2, 5M dan pengembangan kompetensi atau PKB. Itu dipantau, dievaluasi oleh atasan, oleh kepala sekolah yang disebut dengan pengelolaan kinerja guru. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.